Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini dan detik ini kita masih diberi kesehatan, ya, waktu, tenaga dan pikiran untuk menghadiri acara pelatihan yang berjudul pembuatan Google Classroom, ya. Jadi Bapak Ibu, di sini nanti intinya Bapak dan Ibu akan dilatih untuk membuat pembelajaran secara online. Jadi sesuai dengan target teknologi industri yang katanya adalah 4,0, ya. Oke, jadi kalau untuk 4,0-nya Bapak Ibu mau pahami, silakan nanti di searchingnya, maksudnya 4, ini apa, teknologi industri 4,0 itu seperti apa. Jadi untuk mempersingkat waktu Bapak dan Ibu, sepertinya Alhamdulillah alladzi la baina qulubina wa asbahna bi ni'matil fana asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu wakil kepala sekolah yang ikut hadir dalam pelatihan, ya, Google Classroom, ya. Bapak Ibu guru Al-Nizam yang juga hadir hari ini serta calon guru, ya, insyaallah bersama kita. Alhamdulillah pada hari ini adalah hari kita bisa mengupdate, ya, kemampuan kita lewat pengabdian yang dibuat oleh Bu Rahmi, ya. Jadi pembuatan Google Classroom ini bagaimana kita belajar menggunakan sumber yang selama ini barangkali belum banyak kita libatkan, ya, internet, ya, Google. Makanya banyak hal yang nanti mudah-mudahan, ya, menjadi baru bagi kita. Kalau Quran Hijab ini sudah yang kedua kali, ya. Tapi hari ini lebih dalam, ya, proses pembelajarannya, sehingga mudah-mudahan waktu yang dibutuhkan mungkin sekitar beberapa jam ke depan ini betul-betul bisa menjadi bekal baru yang aplikatif, ya, ketika kita mengajar. Maka tidak digunakan sumber pembelajaran yang banyak memberikan kita informasi yang berharga berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan pada siswa. Banyak pola-pola inovatif yang selama ini sudah kita pelajari, tetapi Google Classroom, ya, itu termasuk hal yang baru. Mudah-mudahan kita bisa mengeksplor lebih dalam apa-apa yang menjadi target pembelajaran ini, dan mudah-mudahan Al-Nizam khususnya nanti bisa dipraktekkan, ya, karena indera kita juga sudah cukup baik, ya, atau yang juga terjangkau juga, tapi daerah sekitar ini bisa menggunakan internet, ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan hal baru, ya, bagi guru dan siswa dalam menggali sumber pembelajaran di internet. Kepada Bu Rahmi sebagai yang memberikan pelatihan, banyak atas kerjasamanya, ya, ini simbiosis mutualisme, ya, sama-sama menguntungkan. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran di dalam proses ini, ya, sehingga selesai kegiatan yang ditinggalkan dapat ilmu, yang meninggalkan dapat harta. Soalnya saja yang bisa dilakukan, mudah-mudahan lancar jalan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menamatkan S1-nya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ya. Lalu S2-nya dari Universitas Negeri Medan. Mungkin ada yang satu alumni mungkin di sini, ya. Oke. Jadi ini sebenarnya yang kedua kalinya beliau memenangkan hibah
dari Ristek Dikti. Yang pertama itu tahun 2017 ya, pelaksanaan 2018 itu pada skema PDP, penelitian dosen pemula. Lalu ini pengajuan judul di 2018 dan pelaksanaan di 2019 itu pada skema PKM, pengabdian kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah sekali Bapak Ibu, hari ini akan diberikan pelatihan yang judulnya sudah lolos ya, lolos hibah dari Kemenristek Dikti. Jadi saya harapkan untuk lolos aja kayaknya Bapak Ibu udah tahu bagaimana persaingan yang luar biasa seluruh Indonesia ya. Berarti alhamdulillah memang judulnya ini belum banyak ya, belum banyak. Kalaupun selepas dari sini ilmunya mau Bapak Ibu buatkan penelitian, insya Allah saya rasa termasuk trending topik ya. Karena Google Classroom kayaknya kalau di searching di Google yang melakukan penelitian Google Classroom ini masih belum begitu banjir ya, belum begitu berserakan. Dan sesuai lagi dengan teknologi yang sedang digarap oleh pemerintah kita saat ini, yaitu teknologi industri 4.0. Jadi saya harapkan keseriusan Bapak Ibu dalam menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmi Ramadhani ini. Baik, kita langsung saja, mulai saja langsung pelatihannya. Ya, saya serahkan kepada Ibu Rahmi Ramadhani. Pasti saya mohon maaf, tapi saya pastikan bahwa apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, bukan cuma buat saya, bukan cuma buat Bapak Ibu, tapi juga bermanfaat juga buat saya, karena ini merupakan bagian dari diseminasi penelitian saya. Saya ingin melihat apakah memang guru-guru di sekolah menengah, khususnya sekolah menengah atas, di mana saya ambil sekolah percontohannya dari SMA Anizam, karena kedepannya saya akan mengembangkan ini lebih skop yang lebih luas lagi. Bagaimana basis teknologi yang kita gunakan di sini, Google Classroom, itu dapat digunakan, dapat diimplementasikan dalam semua bidang pembelajaran. Karena sebelumnya saya sudah melakukan testing khususnya di bidang pembelajaran matematika. Tapi bagaimana nanti kalau kita gunakan dalam pembelajaran yang bidang lainnya? Dan bagaimana antusiasme atau keterampilan Bapak Ibu menggunakan IT? Karena kita sudah tahu sebelumnya bahwa revolusi industri 4.0 atau education 4.0 itu menggunakan teknologi sebagai salah satu bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi itu tidak hanya bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, tapi bisa juga dijadikan sebagai proses pembelajaran itu sendiri. Saya mengambil temanya adalah Google Classroom, maka kita pakai produk Google. Ya, kita langsung saja dari situ saya sudah berikan modul yang sudah saya susun sedemikian rupa. Mudah-mudahan langkah-langkah yang sudah saya susun gampang dipahami oleh siapapun, tidak hanya guru junior, bakal calon guru maupun guru senior, ya. Karena saya sudah memilih produk yang sangat gampang digunakan, yakni Google. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membeli produk itu berbayar, tapi ini free, bisa digunakan siapapun oleh siapapun, baik itu guru maupun siswa. Karena setiap guru maupun siswa pasti punya akun Google. Apalagi semua media sosial itu menggunakan akun Gmail, di mana Gmail itu merupakan produk dari Google. Nah, di modul saya di sini bisa Bapak Ibu lihat bahwa saya membaginya ke dalam beberapa sesi kegiatan. Kurang lebih ada 5 sesi kegiatan, mulai dari bagaimana kita mengorganisasikan kelas, membuat materi, mengunggah materi aja, membuat soal pilihan ganda, dan membuat soal mengunggahnya serta melakukan penilaian. Ini merupakan lanjutan dari penelitian PDP saya. Di mana PDP saya ini seperti yang Bapak Ibu sudah perhatikan di biodata saya, bahwa di PDP saya atau penelitian saya di tahun sebelumnya
yang saya jadikan sekolah percontohan atau sekolah sampel saya adalah SMA YPK Medan di Jalan Simpang Sakti Lubis, daerah Simpang Limun. Dan di saat itu saya memberikan penelitian terhadap siswa-siswa bagaimana menggunakan LKS berbasis budaya lokal. Nah, itu akan saya bawakan juga kembali dalam pelatihan kita, di mana Bapak Ibu tidak hanya mampu membuat kelas digital menggunakan program Google, tapi juga mampu nantinya mendesain LKS sesuai bidang pelajaran Bapak Ibu. Ada sentuhan budaya lokal di dalamnya, baik itu sentuhannya masalah ataupun sentuhan produknya atau sentuhan tradisinya yang kita integrasikan kepada masing-masing materi aja Bapak Ibu. Itu nanti akan saya sedikit kasih ilmu atau pengetahuan saya bagaimana cara mengintegrasikan budaya lokal itu dalam pembuatan LKS. Nah, karena fokus kita di sini adalah membuat kelas digital, jadi langkah pertama kita langsung aja ke inti. Langkah pertama Bapak Ibu tolong sediakan laptop kalau punya laptop yang sudah terkoneksi internet. Kalau tidak menggunakan laptop juga kita bisa menggunakan handphone yang basisnya Android, ya. Kalau Android dia sudah langsung terhubung ke akun Google, tapi kalau laptop kadang-kadang belum tersinkronisasi dengan akun Google. Jadi langkah pertama sesuai dengan modul yang sudah saya susun di halaman sini, karena saya sudah punya langsung sinkronisasi akun Google. Biasanya nanti kalau di laptop atau PC akan berbentuk seperti ini, berarti sudah sinkron lah akun Google kita dengan Google itu dengan akun Google kita, Google Plus kita. Kalau memang sudah memastikan itu muncul di layar laptop Bapak Ibu, maka langkah berikutnya adalah buka tampilan Google seperti ini. Buka tampilan Google seperti ini. Kalau sudah, kita tulis di bagian browsernya Google Classroom, atau di search engine-nya Google juga bisa kita tulis Google Classroom. Atau kita bisa buat juga kelas digital, nanti keluar juga Google Classroom. Ya. Kelas Classroom, kelas Google juga nanti akan keluar Google Classroom. Oke. Kalau sudah, maka nanti tampilannya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita ambil yang paling atas, Google Classroom, tinggal diklik. Kalau di handphone ada namanya aplikasi Google Classroom, bisa dilihat di aplikasi App Store, ya. Di sini sudah ada tampilannya seperti papan tulis hijau yang ada gambar orang di tengahnya. Jadi Google Classroom ini mengapa saya memilihnya? Karena sangat easy pemakaian oleh siapapun. Bisa digunakan pakai laptop, atau kondisinya tidak memungkinkan menggunakan laptop, kita bisa menggunakan handphone Android. Apalagi siswa sekarang tidak ada yang tidak memiliki handphone Android. Karena Android itu bukan hanya banyak fasilitas bisa digunakan, jadi lebih simpel daripada yang kemarin. Tampilannya lebih simpel, lebih cantik, lebih enak dipandang daripada tampilan yang kemarin. Dan beberapa aliran-aliran atau beberapa fasilitas-fasilitas di dalam Google Classroom dibikin sesimpel mungkin. Tadinya membuatnya harus beberapa langkah, namun tampilan yang baru ini membuatnya hanya satu langkah atau satu step bisa dikerjakan. Nah, kalau sudah tampilannya itu berbentuk seperti ini, ya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada tanda positif paling atas. Kalau di handphone juga ada tanda positif paling atas, tinggal diklik aja tanda positifnya. Ya, tinggal diklik saja tanda positifnya, maka akan muncul. Nah, berhubung karena di sini saya pakai bahasa Indonesia, tapi kalau nanti bahasanya bahasa pengantarnya Inggris, nanti di situ ada join class atau free class. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau digunakan sama user pengajar, Bapak Ibu bisa buat kelas. Bapak Ibu tinggal pilih opsi buat kelas. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sebagai siswa atau Bapak Ibu mau share-nya ke siswa, maka Bapak Ibu akan memberikan arahan kepada siswa, oke, tinggal ambil opsi gabung kelas atau join class. Nah, oke, nanti kita sama-sama. Kalau kita zaman sekarang, apalagi zaman teknologi seperti ini, Bapak Ibu tidak menggunakan teknologi, amat sangat susah sekali, apalagi melakukan evaluasi. Kalau siswanya kita ampu itu ada sekitar 5 kelas, masing-masing kelas berjumlah 30 orang, berarti Bapak Ibu mengampu 150 orang siswa. Kalau kita pakai
pakai metode konvensional, kita centang, mungkin menggunakan banyak waktu. Apalagi kalau kita gunakan soal beropsi pilihan ganda. Tapi kalau menggunakan Google Classroom, kita akan sangat terbantu. Kita tinggal masukkan saja punya jawaban, maka dia akan secara otomatis menilai berapa hasil yang diperoleh oleh siswa. Dan kita nggak usah lagi bingung membuat DPNA, daftar nilai DPNA. Tapi nanti dari Google Classroom ada namanya Google Form yang terintegrasi dengan Google Drive. Semua nilai-nilai siswa Bapak Ibu tersimpan di situ rapi. Bapak Ibu tinggal copy paste aja dan DPNA. Apalagi sekarang sistemnya sudah dirapor, kan? Elektronik rapor ya. Semuanya berbasis teknologi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, pakai tidak pakai, kita sebagai guru zaman sekarang harus mau belajar menggunakan teknologi. Ini menandakan dia merupakan jurusannya. Di sini mata pelajarannya apa? Kebetulan saya matematika, saya tulis matematika. Kalau di ruang mana? Nah, misalkan Bapak Ibu nggak ada mata ruangan nih, ya udah nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Kalau kami di potensi utama, Universitas Potensi Utama, masing-masing kelas itu ada nomornya, ruangannya. Misalkan ruangannya 305 ya. Supaya apa? Terkadang saking banyaknya kelas yang kita ampu, kita lupa ruangan di mana yang kita masuk. Nah, ini salah satu bagian informasi yang akan kita peroleh. Kalau sudah semua, tinggal diklik keluar. Oke, agak lama. Kalau sudah nanti akan muncul tampilan kelas Bapak Ibu. Nah ini adalah kelas yang baru saja kita buat. Nah, beda dengan yang kemarin. Ya, kalau kemarin tampilannya saya buka yang kemarin saya pernah memberikan sajian. Materi di Economism kurang lebih di bulan tahun lalu 2018. Nah, ini tampilannya kemarin. Ya, kita bisa bedakan tampilannya dengan tampilannya sekarang. Biar Bapak Ibu bisa perhatikan, oh ternyata ada perbaharuan. Ini tampilannya kemarin. Ya, ada tulisannya di sini, aliran, ada siswa, ada tentang, ini cover kelasnya ada 3. Ya, nah disinilah Google membuat perbaharuan. Dia tidak menampilkan ini lagi. Ya, namun dia membuatnya jadi lebih simpel, berbentuk seperti ini. Sekarang tampilannya jadi aliran tugas kelas orang. Kalau yang tadi di bagian bawah sini ada bagian plus. Di sini nanti dia ada bagian plusnya. Ya. Tidak ada lagi. Ya. Jadi benar-benar dibikin atau diperbaharui oleh Google sesimpel mungkin. Nah, berikutnya, inilah kelas yang Bapak Ibu sudah buat. Sebelumnya kalau kita ingin melihat kode kelas, kita harus buka dulu langkah membuka kode kelas bagian siswa. Nah, sekarang Google sudah memberikan inilah kode kelas yang Bapak Ibu bisa berikan kepada siswa Bapak Ibu jika Bapak Ibu mau agar siswa Bapak Ibu itu join di kelas Bapak Ibu. Oke, jadi biar kita bisa tahu bagaimana cara kita sudah pandai buat kelas. Ini sekarang buat kelas sudah bisa belum Bapak Ibu? Sudah ya, berarti kelasnya sudah terbuat ya. Oke, kalau sudah sekarang saya ingin Bapak Ibu, nanti kalau sudah dikasih kode kelasnya, Bapak Ibu akan kembali lagi ke tampilan awal. Tampilan awal kelas seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik mana? Ada plus. Kalau tadi kita klik buat kelas, sekarang Bapak Ibu klik gabung kelas. Copy paste kan kode kelas yang Bapak Ibu dapatkan dari guru tadi. Contoh, misalkan Ibu kode kelasnya apa? Biar saya gabung di kelas Ibu. 13. Ayo Bapak Ibu. Ya. 13.
Ya, inilah kelas begitu. Tapi saya di sini bukan sebagai guru, tapi saya di sini sebagai siswa. Bagaimana cara kita melihat berapa banyak siswa yang sudah join di kelas kita? Bapak Ibu bisa pilih orang. Nah, ini guru saya, Ibu Nur Hayati, betul? Nah, Ibu Nur Hayati. Nah, begitulah proses kita untuk menjoin kelaskan siswa untuk masuk ke kelas kita. Berapa banyak siswa yang bisa masuk ke kelas kita? Tidak ada maksimum, sebanyak mungkin. Dan Bapak Ibu bisa memilah, bisa Bapak Ibu ngampul 5 kelas. Dan Bapak Ibu buat 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, MIPA 5. Bapak Ibu bisa lihat siswanya itu udah berapa orang di bagian orang. Bagian sini. Ya, siswa nanti syaratnya cuma satu, Bapak Ibu tinggal mintanya cuma satu. Kalian hanya butuh akun Gmail. Selain menggunakan kode, Bapak Ibu juga bisa menjoinkan siswa ke kelas Bapak Ibu dengan menggunakan alamat email. Tapi alangkah lebih mudah, kita kan mau cari yang gampang ya. Ngapal alamat email susah, email siswa kan susah ya. Apalagi kalau email siswa itu banyak kali kode-kodenya ya. Misalkan kayak AQ atau apa gitu kan, agak pusing menuliskannya. Jadi kita tinggal kasih saja di papan tulis. Oke anak-anak, besok kita pakai Google Classroom. Ini kodenya. Besok semua sudah harus masuk di kelas. Ya, besok semua harus sudah bisa masuk ke kelas. Oke. Nah, ini teman sekolah saya. Ternyata udah ada yang masuk teman sekolah saya. Siapa ini? Rama? Nur Hasanah? Ada? Ada yang merasa, berarti ini teman sekolah saya. Teman sekolah saya si Nur Hasanah sama si Rara. Mana si Rara? Si Nur Hasanah? Nah, jadi nanti tidak hanya kepada guru kita bisa berinteraksi, kepada teman sekelas juga kita bisa berinteraksi. Oke, next. Setelah Bapak Ibu bisa membuat, bisa bergabung dengan kelas yang lain. Sekarang yang lebih spesifik. Selama ini Bapak Ibu menggunakan IT saat mengajar hanya menggunakan InfoKurs pakai PowerPoint, ya kan? PowerPoint sekian selesai. Anak hanya melihat. Paling kalau siswa pengen punya soft filenya, Bu minta pakai Flashdisk. Atau kirim tugas biasanya pakai email, paling jatuhnya. Tapi kalau hak email, saat kita kirim tugas, numpuk. Kita harus scroll dulu. Dia kalau kita cuma punya satu alamat email, kita ngampul 5 kelas, siswanya 150 orang 5 kelas. 150 orang itu kasih tugas yang sama, numpuk di satu email. Gimana caranya kita bisa melihat ini punya sini, ini punya sini, ini punya sini? Pasti kita buka dulu, download dulu, baru tahu itu punya siapa. Bapak Ibu, tolong nilainya dikumpulkan. Saya mau buat raport, saya mau inputnya ke raport. Bapak Ibu sibuk, tugasnya berapa, ini berapa tugasnya, berapa tugasnya. Tapi kalau pakai ini, tinggal klik aja namanya. Si Nur Hasanah Nagari, oh dia dari 10 tugas dia hanya ngerjain 5. Dari 5 nilainya sekian. Kita bisa ambil kesimpulan, oh berarti nilai tugasnya sekian. Tinggal report, selesai. Nah, berikutnya yang paling krusial adalah seperti saya katakan tadi, membuat materi. Nah, di sini kita bisa buat materi atau bahan ajar. Nah, enaknya di Google sini, materinya itu bisa kita linkkan ke internet. Contoh, Bapak Ibu bisa bikin materi sendiri secara offline menggunakan PowerPoint, atau Bapak Ibu bisa bikin filenya dalam jenis PDF kalau dia berbentuk modul. Seperti modul saya ini, saya bikin menjadi PDF. Supaya apa fungsinya saya bikin PDF? Kenapa nggak pakai Microsoft Word? Karena Microsoft Word itu nggak semua komputer punya versi yang sama. Kadang-kadang nanti siswa mendownload, dibukannya di laptopnya Microsoft Word-nya yang tinggi masih lumayan. Kalau Microsoft Word-nya yang rendah, tulisannya gabung-gabung, ya kan? Nah, kalau PDF di mana saja bisa dibuka, tulisannya nggak bakal gabung. Nah, bagaimana cara membuat materinya? Cara membuat materinya, Bapak Ibu tinggal klik tugas kelas. Oke, nah di tugas kelas di sini, oh di sini saya masih sebagai siswa ya, saya nggak bisa buka. Saya keluar dulu ke siswanya. Mohon maaf ya Ibu, guru saya kembali ke kelas saya
Nah ini dia saya. Jadi menandakan kalau kita berada di kelas kita sebagai guru ada kode kelasnya. Kalau kita sebagai siswa nggak ada kode kelas. Nah di sini kita mau buat tugas atau membuat bahan ajar. Kalau dulu kalau mau buat tugas atau bahan ajar dia harus pilih dulu tanda plus di bawah. Kalau sekarang tinggal klik aja tugas kelas di atas. Di sini ada tampilan tombol buat. Ada banyak pilihan. Bapak Ibu bisa lihat di sini bisa bikin tugas atau tugas kuis yang sifatnya mungkin kuis harian atau pertanyaan yang sifatnya diskusi. Pertanyaan ini sifatnya misalkan kalau dalam biologi jelaskan perbedaan herbivora dan karnivora. Nah, siswa kalau di bagian sini dia bisa menjawab langsung di komen, ya. Atau Bapak Ibu mau pakai bahan ajar. Nah, kita kegiatan hari ini fokus di bahan ajar. Nah, Bapak Ibu mau buat bahan ajar, klik aja bahan ajar. Nah, di sini mirip seperti yang kemarin, tidak ada perubahan. Ada 4 langkah atau opsi yang bisa Bapak gunakan, Bapak Ibu gunakan. Yang pertama ada tombol seperti jepitan kertas. Ini opsi untuk attachment file offline. Misalkan Bapak Ibu sudah punya file offline yang sudah Bapak Ibu simpan di laptop atau di handphone, Bapak Ibu bisa gunakan file offline. Contoh misalkan saya mau buat bahan ajarnya materi statistika 1. Nah, deskripsi opsional, mau dibuat boleh, mau enggak juga nggak usah. Nah, Bapak Ibu ada file yang di dalam laptop, klik aja attachment file. Nanti dia akan terhubung ke, nah di sini. Nah di sini Bapak Ibu bisa gunakan kalau dia udah Bapak Ibu simpan di Google Drive, Bapak Ibu bisa klik drive saya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih simpannya ke dalam data di laptop Bapak Ibu atau di bagian file di handphone Bapak Ibu bisa klik upload saja. Contoh di sini kasusnya saya hanya ada di laptop saya doang. Jadi saya pilih file dari perangkat. Nah, yang keluar nanti data saya di laptop. Misalkan saya ambil data saya random aja ya. Nah, misalkan ini data saya random aja lah. Oke, atau saya mau ganti misalkan misalkan PowerPoint saya materi pertemuan ketiga ukurannya sentral, saya open saja. Nanti akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal upload. Atau kalau Bapak Ibu mau upload sekaligus banyak, Bapak Ibu tinggal klik tambahkan file. Jadi sekali upload bisa 5 bahan aja. Dan kita akan menunggu beberapa menit sampai lah, beberapa detik sampai nanti file ini terupload dengan sempurna. Nanti dialihkan akan ada tulisan. Kalau di tempat saya baru memposting materi baru, semua siswa bisa melihat ada materi baru. Kalau pada Google Classroom versi sebelumnya harus dibuka dulu bagian materi, baru kita tahu ada postingan materi. Tapi kalau di sini di beranda langsung terlihat postingan materi. Nah, bisa dibaca sama siswa langsung, bisa di-download sama siswa langsung. Oke, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, misalnya kita mau bikin tugas lagi, atau kita mau bikin bahan ajar lagi, klik lagi tugas kelas, klik lagi buat, klik lagi bahan ajar. Misalkan di sini statistika buat. Tapi saya maunya ngambilnya itu dari YouTube video contoh. Nah, Bapak Ibu di sini ada pilihan YouTube. Tinggal pilih aja mau pakai video mana. Contoh misalkan saya ambil statistik.
tinggal search. Kalau Bapak Ibu punya YouTube channel pribadi, sekarang kan lagi zaman kan? Jadi guru tuh harus kekinian, gak cuma punya media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, tapi kalau punya YouTube channel bisa dimasukin. Bapak Ibu mau bikin video kreatif pembelajaran pakai YouTube channel, masukin halaman YouTube-nya, nanti akan terposting di kelas digital Bapak Ibu. Contoh misalnya ini, tinggal tambahkan. Nanti tampilannya begini. Tinggal diposting setelah selesai, tersimpan. Jadi nanti di kelas pun sudah ada videonya. Tinggal ditonton sama Bapak siswa Bapak Ibu. Itu untuk bahan ajar. Oke. Selain YouTube, misalkan saya punya website atau saya punya blog. Misalkan Bapak Ibu itu ada guru bahasa Indonesia atau hobi nulis. Saya punya blog, udah lama saya bikin. Saya mau masukin itu karena materi saya banyak di blog. Bapak Ibu bisa klik bahan ajar, tapi nanti klik yang ini pilihannya. Apa ini? Ini link. Misalkan Bapak Ibu punya linknya http://blogspot.com misalkan, kebetulan saya nggak punya. Bapak Ibu tinggal tulis aja, nanti akan masuk ke linknya. Kita ambil contoh, saya ambil aja link blogspot orang yang misalkan matematika. Nah, misalkan ini saya mau copy linknya. Saya masukkan kemari. Tinggal tambahkan link. Oke. Nanti kalau tersimpan, tinggal diposting. Jadi siswa Bapak Ibu tidak perlu lagi dicari, tinggal klik aja. Oh, ini blogspot.com. Nanti di situ materi kita dari situ ya, pelajari secara mandiri. Baca linknya, nanti diarahkan langsung ke blognya. Oke, itu bahan ajar. Ini paling krusial kenapa? Karena Google Classroom ini beda. Kenapa saya katakan beda? Sebenarnya banyak sekarang fasilitas pembelajaran digital. Kalau Bapak Ibu sering nonton iklan yang ada Dilan yang memeranginya, siapa? Dilan, saya lupa nama aslinya. Iqbal. Apa itu? Ruang Guru. Tapi bedanya, Ruang Guru itu dia sudah berbayar. Siswa harus bayar. Dan tidak ada peranan guru untuk bikin konten. Orang di luar yang bikin konten. Ya, baik gurunya. Tapi kan kita mau, kita sebagai guru yang tahu sampai mana materi itu dipelajari, sampai mana kemampuan siswa itu, kira-kira soal-soal yang sesuai dengan kemampuan siswa kan beda-beda. Bapak Ibu misalnya mengampu 5 kelas, satu tingkat, materinya sama, tapi kan masing-masing kelas beda-beda. Ada yang pintar, ada yang menengah, ada yang butuh bimbingan. Mereka akan lebih memilih tidak punya pulsa daripada tidak punya paket data. Kalau zaman dulu nggak ada paket data, yang ada pulsa. Bahkan di zaman saya SMA, handphone itu masih zamannya bahkan Excel ini belum ada. Yang ada tuh. Oke, ada pertanyaan bahan ajar. Saya kasih time sekitar 10 menit. Saya akan random keliling. Saya mau lihat bahan ajar yang menunjang pembelajaran. Saya kasih waktu 5 menitan, 10 menitan. Bapak Ibu posting bahan ajar Bapak Ibu. Sampel aja, akan meningkat dan saya sangat berharap dapat diimplementasikan kepada siswa. Saya sangat berharap di situ. Oke, saya kasih waktu 5 sampai 10 menit. Ini enaknya bisa pakai handphone, jadi tidak perlu pakai laptop. Tinggal buka handphone. Karena pengalaman saya pribadi, ngecek tugas pun saat lagi sedang tinggal masuk. Kalau bertanya kendala, kadang-kadang yang saya posting
ya convert dulu ke PDF. Salah satu juga keuntungan convert ke PDF adalah siswa tidak bisa mengedit ya, mengedit. Kadang-kadang siswa ini terlalu terampil dan terlalu kreatif ya, gitu. Terlalu terampil dan terlalu kreatif, jadi dia bisa mengedit. Itu bahayanya di situ. Oke, tanya proses saya biar bisa saya dan tim saya beri ya. Mohon maaf lahir batin kalau misalkan yang kami beri masih belum masuk kategori memuaskan Bapak Ibu ya. Mungkin dalam benak Bapak Ibu ada kata-kata loh, kan sudah pernah difasilitasi mengenai ini, kenapa difasilitasi lagi? Sudah saya katakan bahwa teknologi itu nggak maklum ya, perbaharui. Kita nggak tahu ini versi sekarang. 2 tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian mungkin Google melakukan perbaharuan lagi. Kita harus mencari tahu lagi ilmunya. Tapi kurang lebih kalau sudah paham dasarnya, saya awalnya tahu ini agak kaget juga. Saya bingung apa alasannya. Setelah saya buka, ternyata dia minta update. Internet tampilannya lebih bagus, lebih cantik daripada yang lain. Jadi teknologi itu jangan dia yang mendatangi kita, tapi kita yang mendatangi dia. Dan keunggulan dari Google Classroom ini adalah tampilannya media sosial banget. Oke, bisa komen. Dan Bapak Ibu bisa mengatur semuanya hanya dengan satu genggam. Oke, setelah kita sudah berhasil membuat bahan ajar, bagaimana kita membuat soal ujian tulis berbasis komputer ya. Bahkan ada beberapa yang berbasis Android. Saya nggak tahu apakah sudah launching di berbasis Android atau tidak, tapi yang saya dapat informasi masih UTBK. Bagaimana sih siswa membiasakan, karena kalau kita menyelesaikan soal atau membaca soal, mengerjakan latihan pakai sini, pakai laptop yang sudah kita setting opsinya, nanti siswanya setelah mengerjakan keluar hasilnya persis seperti versi-versi UTBK, tapi yang lebih simple, karena UTBK itu pasti platformnya lebih kompleks daripada Google Classroom. Google Classroom ini kan yang simple banget, sehingga bisa digunakan oleh siapapun ya. Yang nggak pandai pakai media sosial, saya yakini sekali 2 kali coba pasti bisa. Kalau yang pakai UTBK itu platformnya lebih luas, contohnya seperti Schoology atau Moodle yang pakai versi yang lebih kompleks lagi. Nah, di sini bagaimana kita membuat tugas kelas? Tapi dia pakai pilihan ganda. Di sini kita menggunakan bantuan yang namanya Google Form. Mungkin Bapak Ibu pernah dapat angket online di grup-grup, atau misalkan Bapak Ibu pernah beli produk disuruh tolong buka link ini ya Pak Bu, isi kuesionernya ya Pak Bu. Itu biasanya mereka pakai fasilitas yang namanya Google Form. Pernah dengar ya? Google Form. Jadi nanti di sini pun kita pakai fasilitas Google Form. Jadi saya mohon dengan hormat Bapak Ibu coba buka kembali browser yang baru. Ya. Di sini kita akan klik. Di sini kita akan klik buat Google Form. Google Form. Ada Bapak Ibu? Google Form. Ya. Oke. Kalau sudah, klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita ambil yang ini aja, Google Formulir. Oke, Google Formulir. Kita klik Google Formulir. Nah, ini yang saya katakan tadi ada susah kalau kita pakai handphone. Ya. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau nggak dicoba. Google Form nanti keluarnya tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang klik Google Formulir. Sekarang banyak orang menggunakan ini sebagai fasilitas untuk membuat angket online. Ya, jangan melakukan riset, pakai angket, pakai kertas, berbasis kertas kayaknya sekarang sudah kurang.
Google Form. Oke, nanti tampilannya ini berhubung karena saya sudah sering pakai Google Form, jadi banyak historinya, banyak yang sudah tersave. Nah, di sini nanti tampilannya ada bentuknya seperti ini, Bu. Nah, oke. Agak baru lagi seperti kemarin tampilannya, lebih bagus lagi. Bapak Ibu bisa pilih tambah plus. Oke. Apakah sudah muncul seperti ini? Di handphone sudah muncul? Di laptop sudah muncul? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah muncul, Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan tanpa judul. Maksudnya gimana? Kita kan biasanya sebelum buat angket atau mengerjakan soal UNBK atau kalau di sini pernah mengikuti PPG, pasti kan isi identitas dulu ya. Seenggaknya nama ya. Nah, Bapak Ibu bisa bikin di sini nama. Nama siswa. Oke. Kenapa? Supaya nanti terdeteksi siapa-siapa saja yang sudah mengumpulkan, siapa-siapa saja yang belum mengumpulkan. Nah, di sini karena di sini di bagian sini itu ada pilihan, banyak pilihan. Ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, centang, tarik turun, upload file. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal. Kalau dia pilihan ganda bisa pakai pilihan ganda. Kalau dia sistemnya menjawab pertanyaan singkat bisa kita bikin jawaban singkat. Kalau nanti versinya memilih bisa centang, tarik turun juga bisa. Atau misalkan kita mau bikin soalnya menggambar atau men-sketsa suatu grafik, kan nggak mungkin dibuat di sini. So tinggal buat di rumah, upload, selesai. Oke? Nah di sini karena nama siswa itu jawaban singkat, nggak mungkin juga pilihan ganda, maka kita pilih jawaban singkat. Dan ini wajib diisi. Kalau nggak diisi, nggak bisa lanjut. Jadi kita pilih di sini wajib diisi. Di bawah wajib diisi. Sampai di sini sudah? Sudah. Oke. Lalu kita mau tambah lagi item lain. Contoh misalkan kelas. Kita mau bagi siswa itu per kelas, ya. Kadang-kadang nama siswa yang sama. Contoh saya pernah ketemu nama mahasiswa saya sama 3 orang. Cuma beda marga. Siti Aminah Nababan, Siti Aminah Hasibuan, Siti Aminah. Ada tambahkan gambar, tambahkan video, tambahkan bagian. Nah yang kita pilih tambahkan pertanyaan, karena kita mau nama dan kelas pada bagian yang sama. Tambahkan pertanyaan, maka akan muncul di bawahnya seperti ini. Bisa dibikin kelas, betul, kelas. Oke. Nah di sini ada opsi, pastinya kelas, biar kita nggak susah nulis kelasnya, kita bisa kasih opsi pilihan ganda. Misal Bapak Ibu berapa kelas sih Bapak Ibu aku? 3 misalkan. 10 MIPA 1. Di sini MIPA atau IPA pakainya? Iya. Oh MIA, beda-beda setiap sekolah ya. Kalau IPS-nya IPS. IIS. Oke, kita sesuaikan saja ya. Ya Kak. Ini sekali lagi hanya literasi. Intinya sama ya. IPA, MIPA, MIA sama. Yang penting di dalamnya ada biologi. IPS, IIS, sama deh kan. Intinya di dalamnya ada sosiologi ya. Ini literasi aja sih. 10 MIA 1 misalkan. Lalu yang kedua 10 MIA 2. Misalkan tambah lagi Bu, satu lagi 10 MIA 3. Nah, udah. Sama seperti tadi, wajib isi. Kalau nggak isi, nggak bisa lanjut. Gimana Bapak Ibu? Bisa?
Selesai di tahap ini? Sudah? Ya. Saya yakin lah wajah-wajahnya kan wajah-wajah yang sudah terbiasa pakai IT, jadi enak. Kalau sudah, apakah kita perlu menambahkan informasi yang lain? Kalau perlu, tinggal klik tambahkan pertanyaan. Kalau misalkan Bapak Ibu merasa cukup informasinya hanya nama dan kelas, ya, kalau Miss kan banyak siswa Pak, hafal ya. Tapi kalau kami mahasiswa, biasanya kami suruh bikin meme juga, biar dia hafal meme-nya berapa. Tapi kalau di siswa, pakai 2 informasi ini sudah cukup. Kita akan masuk ke bagian soal. Nah, membedakan bagian informasi dengan bagian soal, Bapak Ibu bisa klik tampilan yang tanda sama dengan ini. Klik. Maka nanti akan muncul tampilan bagian kedua. Jadi siswa tidak akan bisa masuk ke bagian kedua kalau bagian pertama belum diisi. Jadi isi dulu nama Anda. Kalau Anda nggak punya nama nggak bisa. Kalau Anda bukan siswa sini nggak bisa. Sudah? Nah di sini Bapak Ibu bisa ganti. Contoh misalkan Bapak Ibu mau ngasih apa? Tugas. Misalkan tugas pertama, misalkan boleh, masalah. Nah, misalkan ya. Atau Bapak Ibu mau buat, oh ini tugas tentang sistem reproduksi, bisa bikin tugas sistem reproduksi. Oke. Intinya di sini opsional, ya. Karena di sini saya ambil tugas 1. Nah, di bawahnya di sini ada deskripsi. Biasanya bikin soal itu kan ada yakin, atasnya pilihan ganda, di bawahnya jawablah pertanyaan ini. Pilihlah jawaban di bawah ini yang benar, ya kan? Bapak Ibu bisa tulis juga di situ di bagian tugas 1. Misalkan bisa juga bikin jawablah pertanyaan di bawah ini, atau pilihlah dari 5 opsi ini yang paling tepat. Boleh. Atau nggak usah dibikin juga tidak apa-apa. Opsional. Nah kalau sudah, kembali lagi ambil yang bagian tambah kan pertanyaan. Klik. Nah, pertanyaan pertama. Oke, kalau Bapak Ibu itu orang atau guru biologi atau guru fisika atau guru kimia, matematika yang biasanya banyak gambar, apalagi matematika, fisika banyak simbol, equation, ya. Kalau di sini tidak support equation, itu kelemahannya, ya. Support for equation dia hanya simbol-simbol saja, tidak semua equation ada. Jadi bagaimana caranya kalau saya mau bikin soal eksponen, saya mau bikin soal reaksi kimia redox, ya kan? Saya mau bikin soal tentang proses pernapasan. Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya Microsoft Word. Kan ada fasilitas equation. Hanya bagaimana nanti apakah bisa di copy paste? Nggak bisa, karena dia tak terbaca sistem. Caranya gimana? Kita ubah dulu equation yang sudah kita buat ke dalam bentuk gambar JPEG atau PNG. Saran-saran PNG saja, karena kalau JPEG nanti dia backgroundnya putih ya. Kalau PNG kan nanti backgroundnya dia transparan. Jadi ikuti tujuan awal. Nanti saya kasih contoh. Sekarang kita kasih contoh yang nggak pakai gambar, nggak pakai equation. Sekarang pertanyaannya apa contohnya? Ibu guru ekonomi. Biasanya ekonomi ibu bikin soal apa? Siapakah presiden kita? Bukan ibu ya. Apa contohnya? Ayo. Ekonomi biasanya ibu materi apa yang ibu pegang sekarang?
Di sini ada paling atas ada setelan. Setting kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia setelan. Klik. Akan muncul seperti ini. Di sini kita men-setting kunci jawaban. Oke? Nah, kumpulkan alamat email. Fungsinya untuk mendata apakah siswa Bapak Ibu memang merupakan siswa di Google Classroom. Ya. Kadang-kadang ada siswa itu dia masukkan 2 akun. Dia masukkan 2 akun. Jadi kita bisa mendata akun mana yang aktif. Yang kedua, yang ini nggak perlu di apa-apakan yang lain, nggak perlu. Lalu klik presentasi. Nah, ini enaknya Google Classroom. Kita bisa acak soal. Kadang siswa itu menjadikan dalam. Kalau baca di sini kita bisa acak. Kita bisa acak. Jadi siswa nggak tahu jawaban mana ya. Di A di tempat dia, di tempat aku punya ya. Oke, jangan topiknya buat acak untuk pertanyaan. Sudah pasti jawaban kita tadi teracak. Nah, lalu kuis. Klik ini jadi on. Nah, kalau nanti di sini segera setelah sekian pengiriman. Yes. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengirim nilainya secara offline atau Bapak Ibu yang ngirim secara langsung. Tapi nanti Google akan mengirimkan notifikasi ke email siswa Bapak Ibu. Dia punya nilai berapa. Dan saya baru mengerjakan tugas dari Ibu ini. Saya dapatkan 50. Atau saya nggak tahu dapat nilai berapa. Tiba-tiba nanti sekian menit kemudian masuk ke notifikasi email saya. Oh, ini saya 50. Ya, jadi Bapak transparansi nilai itu ada. Kalau kita nilai yang tulis ini, kan dia kasihkan enggak ya? Segitu banyak kertas di rumah, pengalaman saya. Suami saya pusing. Di kamar tuh bertumpuk kertas ini. Kertas apa? Kertas jawaban mahasiswa. Yang saya pegang 12 kelas. Satu kelas 30 kali 12. Koreksinya, tak ampunin kan Bu. Koreksinya. Apalagi matematika Bapak Ibu. Kalau tadi tulisan kata-kata gampang ya. Kalau matematika di atas ngomong apa, di bawah ngomong apa. Ya. Jadi kalau di sini kita bisa ngasih nilainya secara langsung. Simpan. Maka setelah selesai. Nah, ya sip. Nah di sini muncul kunci jawaban. Ya. Yang jawaban yang benar apa? Yang E jawaban benar. E. Kalau kita membaca, boleh kita boleh nggak pakai opsi, boleh pakai opsi. Ya kadang-kadang kalau kita ngaca kunci jawaban kalau pakai opsi, tahu nanti ya. Nanti di situ tulisannya C, A, E, B ya kan? Tahu kan? Kita hapus aja opsinya ya. Kalau kita mau mengacak, kita hapus opsinya. Karena nanti kalau dia teracak, ketahuan dong. Yang A di bawah, yang B di atas, yang C di bawah ya kan? Jadi siswa udah tahu memang jawabannya A gitu. Tapi kalau di sini, kalau kita nggak mau mengacak, kita bisa bikin opsi A, B, C, D, E. Kalau kita mau mengacak, nggak usah bikin. Intinya, sekreasi Bapak Ibu sendiri mau gimana buatnya. Oke. Nah di kunci jawaban, Bapak Ibu tinggal klik aja. Mana jawaban yang benar? Oke. Yang kelima, klik yang kelima. Di sini ada poin. Nah, soal pertama poinnya berapa? Sedangkan Bapak Ibu mau kasih poinnya 5. Biar nanti 10 soal 40 poin atau 10 lah, 10. Biar nanti kalau 10 soal 100. Oke. Selesai. Setting kunci jawaban.
dari sini Bu. Mohon maaf kalau saya ngomongnya cepat-cepat. Kalau kecepatan, Bu, pelan sedikit. Ya. Kalau sudah, kita bikin soal baru. Oh belum, oke. Bebas soalnya bebas, tapi di sini soalnya pakai tulisan dulu ya kata-kata. Karena kasih ya, karena kan kalau guru ngajar kasih kan gitu ya. Apalagi kalau soal kasih ya, kasihnya kayak gemes gitu kan. Siswanya sebenarnya nggak gemes, siswanya sebenarnya alhamdulillah kali ada bel itu. Alhamdulillah ya Allah selesai juga lah. Ibu ini masuk dalam kelas. Karena saya pernah gurunya duduk di luar gitu kan. Ibu kenapa nggak ngomong? Udah selesai. Saya tengok ibu semangat kali. Dalam hatinya, lumayan. Jadi ini bisa memfasilitasi, bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Jadi betul-betul kenapa saya share ini ke Bapak Ibu, karena memang ini adalah jawaban dari pengalaman saya saat mengajar. Ya, baik. Saya pernah mengajar di SMA selama 6 tahun di YPK. SMA YPK saya dari 2012 sampai 2018 saya mengajar di YPK. Kadang ini memang sudah saya terapkan selama 1 semester sebelum saya resign. Kalau di Universitas Potensi Utama sudah saya buat ini, saya implementasikan sudah 2 tahun. Ya, saya dapat ini juga dari pelatihan, jadi bukan saya cari sendiri. Jadi artinya saya nggak mungkin memberikan ini kalau saya belum coba sendiri. Saya nggak mungkin membuat ini, mengimplementasikan ini, membuat suatu research, melakukan suatu kegiatan pelatihan yang akibatnya kegiatan aktivitas Bapak Ibu tergantung kolongan karena sudah saya coba dan praktekkan sendiri dan ada hasil dan efeknya. Memang nggak langsung efek nyatanya langsung sekali pakai langsung buat enggak. Tapi alhamdulillah matematika yang biasanya itu gurunya cap di depan kelas siswanya nggak ada respon sama sekali. Tapi karena kita sudah menggunakan teknologi yang kesannya seperti media sosial, siswa yang tadi malas jadi nggak malas lagi. Setidaknya tidak malas lagi. Masalah dia mengerjakan nggak mengerjakan urusan tidak malas lagi. Mau ikuti. Caranya gimana ada mau ikuti? Saya pernah bikin diskusi online, dia nyambung. Walaupun komen dia setuju. Saya rasa itu udah. Seenggaknya dia mau mengikuti proses pembelajaran. Karena saya tahu itulah dilema guru-guru sains. Jangan dulu membuat siswa tahu, tapi membuat siswa mau dulu. Karena membuat tahu itu gampang, tapi membuat mau itu susah. Ya, membuat mau itu susah sekali. Mau dia ikut, tak alhamdulillah. Urusan tahu, kita kerja sama teman-teman yang lain untuk dia mau tahu. Pakai ini alhamdulillah. Yang tadinya nggak pernah WA saya, sekarang pernah WA saya mengatakan, Bu, tugas saya sudah dikirim. Bu, kenapa tugas saya nggak bisa dikirim-kirim, Bu? Loh, ini anak nggak pernah kerjain tugas seperti begitu. Atau saya bikin tugas begini, mereka pun antusias. Walaupun ujung-ujungnya nyontek, tapi aku nggak bisa. Karena sesuatu yang baru. Coba kalau ngerjain pakai kertas, aku tulis. Kita pancing dulu ngerjain. Mau ngerjain nggak boleh pulang. Nggak ancam. Tapi kalau ini nggak usah diancam. Ketahuan saya ngerjain siapa yang enggak. Kalau pakai ini kan nggak ada ketahuan. Kalau pakai ini kan ketahuan kalau nggak ngerjain. Gimana ketahuannya? Kan saya kasih tunjuk yang mana yang ketahuan. Oke, tambah materi, tambah pertanyaan lagi. Kali ini saya mau bikin pertanyaan pakai equation. Pakai equation. Berhubungan dengan matematika di sini ada guru matematika? Ada. Fisika? Kimia? Biologi? Ini apa? Biologi. Fisika, kimia ada. Oh berarti ilmu sosial semua. Ekonomi. Ibu ini apa? Fisika. Oh fisika lagi banyak rumusnya kan Bu? Ya kan Bu banyak rumusnya Bu? Tapi tidak sebanyak tapi tidak sebanyak simbol-simbol matematika sih. Ya. Kalau fisika paling simbolnya C42 per kilogram seperti itu. Kalau biologi paling gambar. Nanti saya contohkan kalau pakai gambar itu. Nah di sini saya contohkan bahwa kita pakai
equation. Ini bukan hal baru ya. Lalu kita ambil di sini ada integral. Kita ambil integralnya yang nggak punya batas saja. Misalkan di sini saya mau buat soalnya 5x pangkat 2 tambah 3 bx. Oke, ini mau kita masukin kemari. Jangan di copy paste. Nggak bisa. Kalau begini gimana caranya? Iya, screenshot ya kan? Ya, gitu aja. Cara screenshot ya masing-masing handphone kan ada tekniknya. Sekarang screenshot. Nah, screenshot. Gimana caranya? Nggak mungkin kita screenshot ini tadi langsung kita copy ke situ kan? Kita sih tinggal playlist bisa jadi hanya gambar, hanya equation itu saja yang muncul. Kita buka dulu screenshot yang sudah kita buat tadi. Kalau kita ambil nih, kalau saya karena nggak pandai pakai aplikasi lain selain Paint, jadi kita pakai Paint aja ya. Saya rasa sebagai guru yang bukan basicnya teknologi ya, cari aja yang ada di dalam laptop. Di laptop ada Paint, pakai Paint. Kalau pandai Photoshop, silahkan. Nah, kita ambil yang paling simpel aja lah. Oke, kita buka di sini. Supaya apa kita buka di sini? Supaya bisa kita crop. Kita bisa pilih jenis filenya apa. Saya maunya jenis filenya PNG aja. Supaya apa? Supaya nanti pas kita copy nggak ada apa namanya di belakang tuh nggak putih-putih, tapi transparan. Di sini bisa kita crop. Ingat dia? Dia mau kita copy. Kita mau save, misalkan save lah, save as. Misalkan kita mau save asnya PNG di gambar. Kita masuk ke Google masuk. Caranya gimana? Ada tulisan di sini kan? Gambar. Klik aja. Nah, pilih gambar mau diupload. Dan gambar tadi kita letakkan di picture. Ini dia. Oh. Lalu setelah selesai, kamu tulis. Sudah, jadi nggak usah cek lagi. Opsi sama, ini seperti itu tadi. Balik lagi. Apa hasilnya? Yang hasilnya 5/3 X pangkat 3 sama 3x sama c. Mau capek lah ya, tadi tidak semua hal bisa mudah. Kalau ini memang saya belum menemukan cara termudah untuk menyelesaikannya. Inilah cara termudah yang saya tahu. Oke, sama seperti tadi. Screenshot. Lalu ribet ya awal-awal ya,
Bayu sudah mengerjakan, Ani sudah mengerjakan, ternyata soalnya selesai. Gak usah lagi kita minta-minta kumpul ya kertas. Meja pun penuh dengan kertas. Sekaligus juga kita mengikuti gerakan Go Green kan, kurangi kertas. Walaupun ujung-ujungnya pakai kuota juga ya. Dengan sekolah kita ini ada fasilitas wifi gratis. Aman nggak itu? Jor. Oke. Save as lagi. Image. Contoh 2. Save. Lalu klik lagi kemari. Nah, opsinya di sini. Nah, di sini juga ada opsi gambar. Klik. Upload lagi gambar yang tadi. Ini dia opsinya. Masukkan. Lalu muncul. Dan seterusnya dan seterusnya. Kunci jawaban juga sama seperti misalkan kunci jawaban ambil ini kunci jawaban. Karena kita udah setting di awal, jadi ke bawah itu akan tinggal klik aja mana jawaban yang benar, mana jawaban yang benar. Poinnya 10. Bagaimana menyimpannya? Ini sudah tersimpan dengan otomatis. Di mana? Di Google Drive Bapak Ibu semua. Lalu, kalau sudah, bagaimana caranya yang sudah kita simpan ini kita posting di kelas digital supaya kita bisa gampang menemukan mana yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita buat. Ini sini ada tulisannya formulir tambah judul. Bisa Bapak Ibu buat di sini tugas 1. Best. Biar gampang ya. Sudah menyimpan ya. Perhatikan di sini sudah menyimpan. Semua perubahan disimpan di drive. Jadi tidak usah lagi kontrol save. Kembali ke kelas. Kita mau buat tugas. Nah, ini kelas kita. Kita klik tugas kelas. Klik buat. Nah, ini ada pilihan, ada tugas kuis. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Mau tugas kuis sama saja gitu. Tidak ada bedanya. Misalnya kita ambil tugas. Oke, judul tugas 1. Oke. Bapak Ibu tinggal pilih lagi yang gambar seperti jempitan kertas. Nah, kalau tadi di sini di-upload, sekarang yang ini yang di-upload, drive saya. Atau kalau Bapak Ibu baru membuatnya, Bapak Ibu bisa pilih terbaru. Nah, maka akan muncul ini yang baru tentuin tadi, yang baru saja kali ini. Ini tadi belum tadi kita sini. Mana dia? Kita pilih, tambahkan. Sudah. Selesai. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa men-setting deadline-nya kapan dikumpul. Itu enaknya. Jadi, Bapak Ibu bisa tahu siswa Bapak Ibu mengumpulkannya terlambat atau tidak. Ya, kalau misalkan cara manual kan Bapak Ibu nggak tahu siapa yang terlambat, siapa yang enggak. Enggak kerjaan kita juga mencatat siapa yang terlambat, siapa yang enggak kan. Mengerjakan aja di syukur alhamdulillah. Terlambat juga bisa. Kalau di sini bisa terbaca dia terlambat. Caranya gimana? Di sini ada batas akhir. Bapak Ibu bisa klik lagi. Nah, tentukan aja kapan deadline-nya. Misalkan deadline-nya minggu depan. Jamnya. Di sini saya sudah setting jam 23.59. Bisa juga dirubah 23.59. Jadi kalau dia ngerjakannya 001 terlambat. Sengaja saya bikin seperti itu. Soalnya dia bikinnya 2300 ya, jaringan nih.
Rupanya terupload 0001. Saya bilang salah sendiri. Kenapa salah sendiri? Di situ kalau bahasa zaman orang dulu, di situ mau buang hajat, di situ baru lah gali. Jadi kalau udah dikasih deadline-nya, jangan buat di situ mau dikumpul, di situ baru ngerjain. Bisa diganti. Oke, tugaskan. Maka nanti di kelas Bapak Ibu semua tugasnya sudah ada. Tugasnya sudah ada. Oke. Sekarang saya mau tes. Bapak Ibu bisa melihat nggak tugas yang sudah saya posting? Coba Bapak Ibu join ke kelas saya. Ini kodenya. Coba join ke kelas saya dulu. Saya mau tes. Masih bisa ngerti nggak yang sudah saya kasih tahu tadi cara join kelasnya? Ini kodenya. Lalu saya mau lihat yang sudah saya posting tadi bisa terlihat nggak di kelas yang sudah Anda masuki. Dan saya juga mau tes soal yang tadi kalau Anda pilih-pilih keluar hasilnya, jawabannya apa, keluar nggak nilainya. Saya mau tes itu. Silahkan. Sudah? Oke, bisa dilihat di beranda. Apakah tugas saya sudah terlihat? Sudah. Coba dibuka, dikerjakan. Asal aja. Tugas 1. Kalau yang lain kan sudah dikerjakan di komputer. Hanya satu soalnya, satu lagi kan soalnya belum cuma satu nih jawabannya, klik aja itu. Saya mau lihat apakah memang betul-betul akan masuk langsung ke notifikasi Anda jawaban Anda nilainya berapa. Udah, sudah. Di sini saya bisa lihat juga berapa siswa saya. Banyak siswa saya. Banyak siswa saya ya. Alhamdulillah. Nah di sini saya bisa lihat tugas saya. Di tugas saya ini, nah perhatikan, hari ini 6 diserahkan. Ada 6 kode. Oh kode, belum selesai kodenya. Belum, oke. Kode itu kasih dulu ya. Oke. T38 T7F. Seluruhnya huruf kecil. Seluruhnya huruf kecil. Setuju ya. Kalau tidak silakan dikerjakan soalnya. Tulis nama, asal aja pilih choice-nya. Nanti akan terlihat di situ berapa siswa yang sudah mengerjakan, berapa siswa yang belum mengerjakan, berapa siswa yang sudah diberikan tugas. Apakah keluar nilainya? Keluar nilai langsung. Di siswa nggak usah nanya lagi, aku kemarin dapat nilai berapa? Langsung terus. Hanya di sini kelemahannya kalau gurunya salah itu dicoba. Jadi kalau misalkan sebelum buat harus benar-benar memahami dulu kunci jawabannya. Kalau misalkan mau buatnya pertanyaan singkat juga bisa, pertanyaan singkat. Tapi pertanyaan singkat jawabannya harus benar-benar yang kadang-kadang kelemahan pertanyaan singkat ini, misalkan kita buatnya tidak sama sekali, siswa bikinnya tidak, yang terbaca di sistem tidak sama sekali. Paham maksud saya? Jadi nanti kalimatnya sebenarnya sama-sama menyatakan tidak. Tapi karena di sistem kita bikin tidak sama sekali, nanti terbaca dia salah jawabannya. Saya pernah ngalamin itu. Saat saya buat pertanyaan singkat, jawabannya itu 18 cm.
Ada yang 18 cm. Yang benar 18 cm karena dikunci jawaban 18 cm. Yang 18 tadi protes. Kan jawaban itu betul. Cuma nggak ada sentimeternya aja. Karena sekarang di UNBK pun ada jawaban singkat, betul. Yang siswa itu mengetik jawabannya langsung di komputer. Jadi kalau mau bikin pertanyaan singkat, upayakan soalnya itu yang benar-benar jawabannya general. Angka-angka saja, tidak usah pakai notasi atau ukuran di belakang. Kalau pakai rupiah, kalau nggak pakai rupiah, nggak usah pakai rupiah. Jadi jangan, kelemahannya karena sistemnya terbaca. Salah input, salah. Tidak semua hal berbasis teknologi itu 100% sempurna. Yang namanya buatan manusia pasti ada kekurangannya. Dan jangankan itu, kita saja pun punya banyak. Tapi adanya teknologi ini membantu kita sedikit banyak tidak lagi berlelah-lelah dengan urusan administratif, soal-soal, buat bahan ajar dan sebagainya. Ini juga kearifan lokal kita. Bukan itu yang diajar, bukan. Ya. Sama ini apa ini lemang? Lemang itu di mana? Tebing. Atau kalau di pembelajaran SIP yang dekat pelajaran MK banyak itu saya bicara kalau itu lemang. Dan biasanya siswa itu mengenal lemang saat Idul Fitri saja. Ya. Lewat Idul Fitri lewat lemang. Lain lontong sayur, nggak Idul Fitri pun ada lontong sayur. Jadi kita memperkenalkan. Cokafi. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada siswa. Bapak Ibu, tahu nggak museum Cokafi? Mereka tidak tahu. Tahu nggak di mana titik nol Kota Medan? Lari kantor pos. Kantor pos. Mereka tanya lapangan Merdeka itu tempat orang makan. Ya kan? Jogging. Tahunya museum Cokafi itu hanya pajakan mama. Ini apa? Saya ingin tahunya lihat Wikipedia, oh ternyata ini. Ternyata saya nggak tahu. Saya lahir besar di Kota Medan, saya nggak tahu. Saya lahir di Sumatera Utara, saya nggak tahu. Dan kalau Bapak Ibu, bagaimana? Jadi salah satu proses pembelajaran supaya kita bikin menjadi teknologi, kita juga bisa integrasikan ke dalam budaya lokal. Makanya sebenarnya judul pelatihan saya itu adalah implementasi LKS berbasis budaya lokal yang didesain dalam konteks Google Classroom atau kelas digital, yang mana bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Guru tidak hanya bisa mengajar, tidak hanya bisa membuat siswa tahu, tapi guru juga harus punya keterampilan. Bukan hanya keterampilan dalam memberikan materi ajar yang sesuai dengan bidang ilmu, tapi keterampilan yang mendukung kompetensi yang sedang diharapkan saat ini. Apa itu? Teknologi. Walaupun bukan guru komputer, walaupun bukan guru TIK, kalau bahasa di sini guru apa? TIK atau komputer? TIK. Bukan hanya guru TIK saja yang pakai komputer, bukan hanya guru TIK saja yang pakai internet, tapi guru PPKN, guru agama, yang guru bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia tidak hanya mengalah saja kerjanya. Ini punya Google dan gratis dipakai oleh siapapun. Dan tren-tren terbaru seperti dikatakan oleh moderator mengatakan bahwa ini sesuatu yang baru. Yes, ini sesuatu yang baru. Bahkan ada beberapa dosen di Pulau Jawa yang sudah menggunakan ini, men-sharekan langkah-langkahnya juga ke dalam YouTube channelnya. Yang artinya banyak sekarang pemerhati pendidikan, guru-guru, dosen-dosen yang sudah mulai, walaupun dia bukan guru atau dosen teknologi, guru atau dosen bidang lain, tapi dia sudah mulai dengan teknologi. Salah satunya adalah Google Classroom. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan di situ saya sudah memberikan sedikit goodie bag kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa berguna dalam meningkatkan kompetensi pengajaran Bapak Ibu. Ya, mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan. Kalau di situ juga ada lembar angket, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk mengisinya. Tidak ada satupun informasi yang akan
penelitian saya saja, riset implementasi saya saja. Tujuan saya Bapak Ibu bertambah pengetahuannya, bertambah keterampilannya. Kalau sudah ada peningkatan keterampilan, peningkatan pengetahuan, berarti implementasi yang sudah saya lakukan alhamdulillah berhasil. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akan beri waktu untuk mengisi angket. Akan saya kembalikan kepada moderator saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita menggunakan ini. Atau kita nggak bisa pakai sama yang lain. Oh, berarti mereka tetap hanya bisa pakai. Mereka tidak bisa melihat punya temannya, mereka tidak bisa melihat punya kita, mereka hanya bisa melihat yang sudah kita share ke mereka. Enggak, mereka untuk menjawabnya itu pakai akun lain, email lain gitu bisa nggak? Nggak bisa kalau nggak punya kode kita. Terus kalau untuk buat soal uraian atau esai Bisa. Kan di pertanyaan singkat tadi kan ada bikin soal uraian esai. Kalau misalkan nanti siswa itu kesulitan atau misalkan kita namanya esai itu kan nanti jawabannya panjang. Tidak semua siswa sama jawabannya. Tidak semua siswa jawabannya sesuai dengan namanya kita. Ibarat bahasanya textbook ya. Nah, jadi di situ ada fasilitas upload file. Jadi siswa tulis entah nanti di Word atau tulis di kertas, di foto, dia upload di situ. jadi hasilnya itu kalau misalkan nggak sesuai dengan yang Kita tinggal komentari. Ada bagian komennya. Saat kita ngasih jawaban lagi ke siswa, ngasih penilaian itu nanti di bawahnya ada tulis komen. Kepada ini salahnya di sini. Bla bla bla. Atau kalau dia versi gambar, dia foto gambar, kita bisa komen langsung di gambar itu. Ada fasilitasnya. Jadi itulah yang membedakan, karena kalau ruang guru itu kan ya, bukan kita yang megang konten, bukan guru yang megang konten, tapi orang yang bikin itulah yang megang konten, ya kan? Jadi kita bisa manipulasi sehingga yang tadinya nilai itu harusnya 50 karena siswa itu udah punya jawaban dari dari 100 semua. ya namanya itu ngajarin menipu kan. Nah, tapi kalau di sini kan akun yang aktif. Kalau akun aktif itu kan pasti akun yang tugas. Kalau akun yang nengok aja itu nggak aktif. Kita tinggal hapus, keluarkan, kick. Jadi kalau di akun itu masuk lagi, tinggal kick. Ibu ini juga sudah menggunakan dalam pelajaran di dalam kelas yang sangat terbantu ya Bu. Iya. Sangat terbantu. Yang paling terbantu adalah pengumpulan nilai. Dan pemberian tugas-tugas. Kita bisa dikumpulkan ke langsung, tidak usah lagi ke email. Kadang-kadang di email itu ada batas maksimum kita, karena saya udah mengampu hampir 10 kelas lebih dengan banyaknya Google Form yang sudah saya save pasti dalam Google Drive, karena setiap di-upload tugas langsung save ke Google Drive kita. Sedangkan Google Drive kita sudah full. Saran saya, kalau kejadian seperti itu, hapusin aja mana yang nggak perlu lagi. Atau kita bayarlah kapasitas yang lebih besar, 200 GB, 5 kelas lagi akun Google C. Kalau kita mau mempertahankan free 15 GB Google Drive. Tapi kalau misalkan kita, ya nggak masalah lah bayar 26.000 satu bulan, nggak sampai lah 5.000 satu hari. Ya kan Bu, sampai kan? Satu tahun 260.000. Sekitar 1.000 ada saya. Ya 1.000 satu hari, nggak apa-apa lah. Investasi masa depan kan begitu. Saya sangat mengharapkan kembali, sekali lagi saya memohon supaya ini tidak hanya sekedar pertemuan cakap-cakap kita buka Google bla bla bla, tapi benar-benar ada implementasi ke depannya, baik untuk dalam kelas maupun kalau misalkan mau dijadikan sebagai riset lanjutan, boleh. Dengan sangat senang sekali saya sangat mengapresiasinya. Kemudian yang berikutnya adalah saya sangat
implementasinya pun nanti akan berjalan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu moderator saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 5 menit, mungkin udah pada lapar ini ya. Tenang Bapak Ibu, ada makan siang insya Allah. Jadi saya ingatkan kembali Bapak Ibu supaya apa yang Bapak Ibu peroleh hari ini agar diimplementasikan ya, biar enggak lupa dan kemungkinan ada tinjauan ulang. Insya Allah kalau nanti ada akan ada tinjauan ulang, tapi sifatnya seperti observasi aja. Observasi ya. Jadi Tidak langsung yang saya judge bahwa oh Bapak Ibu enggak, jangan takut ini bukan ujian. Ya, ini bukan ujian. Ini hanya sekedar bahwa saya mengobservasi oh ternyata sudah diterapkan. Oh ternyata Bapak Ibu sudah menjalankannya. Oh ternyata sudah dilakukan. Ya, tapi bukan memberikan statement bahwa harus begini harus begitu. Tidak sama sekali. mungkin nanti yang namanya ada di absen ditagih. Ditagih enggak ya Bu ya? Enggak, ya. Ini Mungkin bukan ujian. ya. Mungkin hanya sifatnya seperti share aja, atau mungkin nanti ada yang pas Ibu ini tinjauan kemarin Anda pengen lebih dalam lagi tahu kan, mungkin belum puas yang ini boleh. bisa. Ya, sekitar berapa kali lagi Bu? Nanti saya informasikan. Oke, nanti info lagi ya berapa Kalau kali. mau tahu juga bisa hubungi nomor telepon saya. Atau bisa catat nomor handphone Ibu ini. Gak apa-apa, untuk informasi lebih lanjut boleh via email atau via WA, boleh dengan sana. Dan siapa tahu Bapak Ibu menemukan sesuatu hal yang baru di Google Classroom yang belum saya temukan, kita bisa share. Jadi Bapak Ibu bisa implementasikan, saya juga bisa mengimplementasikan lagi yang saya tidak tahu menjadi tahu. Jadi kegiatan ini benar-benar seperti yang dikatakan sama Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa kegiatan ini benar-benar hubungan simbiosis mutualisme, yang mana Bapak Ibu memperoleh pengetahuan keterampilan, saya juga memperoleh pengalaman, sama-sama saling mengisi. Semoga dengan kegiatan ini sama-sama kita masing-masing memiliki peningkatan pengetahuan maupun keterampilan. Itu saja. Oke Bapak Ibu, jadi tidak ada salahnya untuk mencoba dan menerapkannya. Saya sendiri udah bukti nyatanya 9 tahun mengajar. Saya baru pakai Google Classroom-nya 2 tahun belakangan. Nah yang 7 tahun itu Bapak Ibu bayangkan aja kalau 10 kelas 1 semester dengan tugas, jadi kita bikin 2 kali ya, 2 kali 2 lembar kali 30 orang 60 lembar ya kan, kali 10 lagi 600 lembar. Mungkin kita nggak bisa berbuat banyak untuk dunia ini supaya mengurangi pemanasan global ya kan, tapi seenggaknya kertas itu kita kurangi dengan menggunakan Google Classroom ini. Iya, oke, mungkin itu aja. Sekian dari kami Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Oke, nanti ada sesi foto dulu ya Bapak Ibu, baru kita makan siang. Ya, sekian. Nasinya belum nyampe, tapi ini berjalan. Iya, boleh kita foto-foto aja dulu nanti. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.